beraksi di perumahan warga dan membawa airsoft gun. UGM nonaktifkan salah satu mahasiswanya yakni Dwi Hartono yang diduga terlibat kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Barreskrim Polri akan memeriksa kembali ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Melissa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Di tengah upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo juga menjalani pemeriksaan di KPK soal kasus korupsi pembangunan jalur kereta api. Tapi di sisi lain muncul warga yang mendukung agar Bupati Pati tetap menjabat menyelesaikan tugasnya. Lalu seperti apa perkembangan pansus hak angket yang kini terus bergulir di Pati? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Badan Pusat Statistik atau BPS bilang harga beras naik di 200 kabupaten kota per 22 Agustus 2025. Salah satunya di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Harga beras premium tertinggi bahkan mencapai Rp60.000 per kilogram. Lalu apa saja penyebab kenaikan harga beras ini? Padahal Mentan mengklaim harga beras turun. Kompas Bisnis akan mengulasnya. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, Kamis 28 Agustus 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Bremana Atenaya. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Salah satunya nanti mungkin terkait hari ini yang lagi-lagi Disti ya, kita akan menghadapi masa yang banyak sekali di DPR gitu ya, karena rencananya bakal ada demo nih dari buruh, terutama nanti lokasinya ada di DPR dan juga di Istana ya. Jadi ada 2 titik lokasi yang nantinya harus diwaspadai bagi Anda yang ingin beraktivitas di Jakarta, terutamanya di sekitar Senayan, di kawasan DPR MPR dan juga di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Karena apa, Saudara? Karena hari ini buruh akan bergerak untuk menyampaikan aspirasi mereka, menggelar aksi unjuk rasa. Adapun sejumlah tuntutan yang kemudian disuarakan oleh buruh, ini sebenarnya ada 6 tuntutan, Bremana dan juga Saudara. Salah satunya adalah menghapus sistem outsourcing, kemudian ada menolak kebijakan upah minimum 2026, yakni sebesar 8,5 sampai 10,5%. Kemudian juga ada mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021, lagi-lagi soal aturan outsourcing. Dan yang paling penting adalah meminta pemerintah untuk menghentikan gelombang PHK dan membentuk Satgas khusus, Saudara, sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto waktu Hari Buruh May Day 1 Mei 2025 yang lalu. Kemudian juga melaksanakan reformasi pajak termasuk menaikkan PTKP dari 4,5 juta menjadi 7,5 juta per bulan. Ini tentu saja menjadi perhatian tersendiri begitu ya, buruh menggelar aspirasi, menyampaikan aspirasi. Tapi saya belum melihat nih apakah juga buruh akan menyampaikan aspirasi soal penolakan tunjangan DPR. Nah ini dia, karena kan lagi heboh gitu ya, apakah nanti tuntutannya juga termasuk salah satunya soal tunjangan DPR. Kita akan lihat, Saudara, tapi hati-hati dan juga waspada buat Anda nanti yang lewat daerah Senayan ataupun lewat di Jalan Medan Merdeka. Ini pokoknya kalau misalnya ada pengalihan arus ya diikutilah, kita cari jalur alternatifnya, jangan sampai macet ketika beraktivitas ya, Disti ya. Tapi tentu saja kita berharap penyampaian aspirasi ini, aksi unjuk rasa dan juga demo yang dilakukan oleh teman-teman kita, yakni teman-teman buruh ini tetap dalam keadaan tertib dan juga tidak anarkistis
begitu ya, apalagi jangan sampai merusak begitu. Sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu. Di Sapa Indonesia pagi hari ini, anggota Koramil 08 Duren Sawit Jakarta Timur menangkap seorang tentara gadungan yang kerap beraksi di perumahan warga. 1 buah airsoft gun disita dari tangan pelaku. Pelaku ini ditangkap saat tengah menggunakan seragam tentara angkatan laut, lengkap dengan atribut dan berpangkat kapten. Dari tas pelaku, petugas juga menyita ada 1 buah airsoft gun. Pelaku mengaku mendapatkan seragam tentara dari keluarganya yang merupakan seorang tentara. Diduga pelaku ini terobsesi menjadi tentara setelah gagal mengikuti seleksi. Tentara gadungan tersebut langsung dibawa petugas ke Polsek Duren Sawit guna penyelidikan lebih lanjut. Keterangan dari beliau sih katanya dia daftar TNI udah beberapa kali, katanya gagal, mungkin frustasi atau gimana, saya nggak tahu juga itu. Seorang pencuri menangis saat ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sempat membantah hingga akhirnya polisi menemukan barang bukti sebuah ponsel milik korban. Jangan, bela. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menangkap AR, pencuri ponsel mewah milik seorang warga. Saat ditangkap, pelaku menangis dan tidak mengakui perbuatannya. Namun akhirnya pelaku tidak berkutik ketika polisi menemukan barang bukti sebuah ponsel milik korban. Pelaku mencuri di rumah seorang warga Seberang Ulu 2 Palembang pada Rabu 21 Agustus lalu. Pelaku ditangkap 2 hari sesudah kejadian di daerah Kalidoni. Ini termasuk residivis baru 363 baru keluar ya? Iya, keluar. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi memastikan telah menangkap 15 orang terkait dengan penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di area persawahan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki peran serta motif pembunuhan. Saat menangkap 4 orang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Ilham Pradipta, aksi pengejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK Jakarta dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta dan 1 di bandara di wilayah NTT saat dalam pelarian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Adi memastikan dari 15 orang yang ditangkap, 6 orang ditangkap Subdit Resmob, sementara 9 lainnya ditangkap Subdit Jatanras. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Universitas Gadjah Mada UGM menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank Pelat Merah Cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. UGM mengecam keras tindak kekerasan yang menyebabkan kematian almarhum dan mendukung proses hukum yang transparan serta berkeadilan. Dalam keterangan resminya, UGM mengklarifikasi status akademik salah satu tersangka berinisial DH atau Dwi Hartono yang merupakan mahasiswa baru semester 1 program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB. Pelaku telah dinonaktifkan sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan penyelidikan. Fakta baru terkuak dari kasus penculikan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Polisi membenarkan salah satu otak pelaku, Dwi Hartono, adalah seorang pengusaha bimbingan belajar daring. Dwi Hartono memang dikenal sebagai pengusaha, motivator bisnis, dan pemilik bimbingan belajar. Ia juga dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan aktivitasnya sebagai pemateri dalam seminar. Sementara itu, rumahnya yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi, tampak sepi. Warga tak menyangka sosok pelaku dikenal sebagai orang akrab dengan warga dan sempat mau maju pilkada. Sepengetahuan kami pernah untuk periode 2024-2029
namun beliau tidak jadi ya untuk melanjutkan sebagai calon bupatinya. Sementara itu, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan Kepala Cabang Bank BUMN bilang ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa, hingga eksekutor. Dia bilang kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Hingga saat ini 15 pelaku kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih diperiksa dan polisi belum mengungkap motif dan peran masing-masing pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Kematian Brigadir Esko Faskareli masih menjadi misteri. Untuk mengungkap kematian anggota Intel Polres Lombok Barat itu, polisi membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim penyidik di Treskrim Polda NTB dan juga Reskrim Polres Lombok Barat. Kematian Brigadir Esko Faskareli masih menjadi misteri. Anggota Intel Polsek Sekotong Polres Lombok Barat itu dilaporkan hilang sebelum ditemukan tewas. Jasad korban ditemukan di sebuah kebun di Dusun Nyur Lembang, Lembar, Lombok Barat. Sebelum hilang kontak, Brigadir Esko diakui sempat menemui kerabatnya untuk memesan kepiting pada 13 Agustus lalu. Namun setelah itu, korban menghilang tanpa kabar. Atas kematian anaknya, ayah Brigadir Esko Faskareli meminta kasus ini diusut secara tuntas. Jadi waktu itu infonya dari istri korban, dia chat ke saya, Pak Esko piket, katanya mau pulang, tapi sampai sekarang tidak ada. Ya saya jawab, biarkan orang lagi piket, lagi kerja, nggak usah diganggu, yang bilang kan. Setelah itu dia minta nyusul untuk mencari ke tempat tugas di Polsek Sekotong. Selanjutnya ya saya larang, cuma dia ngotot, nggak tahu, ternyata dia pergi. Untuk mengungkap kematian anggota Intel Polres Lombok Barat, Brigadir Esko Faskareli, polisi membentuk tim gabungan. Tim gabungan itu terdiri dari tim penyidik di Treskrim Polda NTB dan Reskrim Polres Lombok Barat. Kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian Brigadir Esko. Dari hasil otopsi sementara, ditemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul di tubuh jenazah Brigadir Esko. Ada luka. Oh, ada luka. Betul ada luka Pak Jadi. Ya. Kalau anggota juga yang itu betul anggota polisi. Ada luka. Itu anggota kepolisian. Lukanya di bagian. Nah, itu nanti saya belum baca, kan masih di sini. Saya belum baca sini. Nanti kita nanti silakan izin luar, nanti tadi kan hari ini kita sudah otopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa. Brigadir Esko Faskareli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas melakukan pencarian ke beberapa tempat. Ia ditemukan tewas di perkebunan warga berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyur Lembang, Lembar, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jenazah ditemukan tergeletak di tanah. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Kematian Brigadir Esko mengejutkan warga sekitar. Kepala desa mengaku tak pernah ada laporan terkait hilangnya korban. Tidak pernah. Jadi sama warga di sini juga dia enggak mengeluhkan suaminya tidak pernah. Tidak pernah kelihatannya dia melapor sama ngasih tahu tetangga atau harusnya gitu kan. Kehilangannya. Penyebab kematian Brigadir Esko hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Polisi mengatakan penyidik terus mendalami perkara ini dengan memeriksa saksi-saksi termasuk istri korban dan orang pertama yang menemukan jenazah yakni mertua almarhum. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saudara, Barreskrim Polri akan kembali memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik. Informasi lengkapnya hadir
sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Barreskrim Polri akan kembali memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana. Selamat pagi. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, pemeriksaan terhadap RK digelar pada pekan ini soal kasus pencemaran nama baik. Penyidik juga akan kembali memeriksa Lisa Mariana selaku terlapor. Materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik juga berkaitan dengan hasil tes DNA dari Pusdokes Polri. Minggu depan itu pemeriksaan LM dari hasil yang kemarin diumumkan terkait dengan DNA tersebut. Baru setelah itu kita lakukan gelar perkara. Apa kira-kira nanti hasil gelar perkaranya berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dengan DNA yang sudah diumumkan terhadap LM dan RK. Oke? Kabarnya belum puas Pak atas hasilnya. Kalau saya jawab tanggapannya dari Pak, kemudian belum puas Pak. Kita beralih ke kasus hukum lainnya. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK terhadap terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Upaya peninjauan kembali oleh terpidana kasus penyebaran fitnah Sylvester Matutina gugur. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah setelah dalam sidang kali ini Sylvester kembali tidak hadir dengan keterangan sedang sakit. Dengan hasil keputusan tersebut, tim kuasa hukum pemohon menerima dan menunggu respon dari kliennya. Siapapun yang seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah ada upaya hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya hanya mengurusi masalah PK-nya. Ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon. Pemohon mau sakit itu ada keluarganya. Apakah tidak ada konsultasi sebelumnya, terlepas dari sakit atau tidak, sehingga mengeluarkan izin? Seperti apa Pak? Satu kesatu tidak terlepas gitu Pak. Pernah ketemu pada saat pembuatan memori PK tambahan. Yang akhirnya tidak diterima oleh majelis hakim ya. Perkiraan pada saat itu mau hadir. Baru tadi pagi saya terima di kantor, jam 8 kata OB, habis boy, jam 10 ke kantor baru saya terima. Saya nggak buka lagi, sedikit aja, keterangan sakit, oh ya udah. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala tidak mau berkomentar banyak mengenai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya, Sylvester Matutina, yang belum juga dieksekusi ke penjara. JK sepenuhnya menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Di Kejagung masih mandat gitu Pak. Bukan hukum itu enggak. Kejaksaan Agung membantah melakukan pembiaran atas eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna bilang, Kejagung memberikan kewenangan menangkap Sylvester kepada Kejari Jakarta Selatan, termasuk strategi pengeksekusian terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala itu. Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke Kejarinya, ke jaksa eksekutor yang di Kejari Jakarta Selatan. Kini tinggal menunggu waktu kapan kejaksaan akan mengeksekusi Sylvester Matutina untuk menjalani hukuman. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, Kejaksaan Agung menyita sebuah rumah mewah diduga milik tersangka korupsi tata kelola minyak mentah Reza Khalid. Rumahnya di Bogor, Jawa Barat memiliki 3 sertifikat atas nama perusahaan. Tanah dan rumah mewah ini disita penyidik Kejaksaan Agung setelah melakukan penggeledahan pada Selasa kemarin, Saudara. Tanah dan bangunan seluas 6.500 meter persegi ini memiliki 3 sertifikat atas nama perusahaan. Sementara sumber uangnya diduga berasal dari Reza Khalid. Yang diduga milik tersangka
MRC. Ini kaitannya dengan penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan yang diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu 3 sertifikat atas nama MRC atau uangnya ya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Barreskrim Polri menyita uang senilai 90,6 miliar rupiah terkait dengan kasus judi online. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan berawal dari penelusuran transaksi mencurigakan dari dana deposit yang bermuara ke 3 situs judi daring. Uang senilai 90,6 miliar rupiah tersebut disita dari 235 rekening. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dan 1 orang lain masuk dalam daftar pencarian orang. Hingga Agustus, saudara, Dirtipit Siber Polri telah menemukan lebih dari 5.000 rekening yang dicurigai terlibat dalam transaksi judi online. Penyitaan terhadap uang senilai 90.639.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Kalianda bersama Pengadilan Agama Kalianda menggelar bakti sosial donor darah untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung sekaligus HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung, Jumat 22 Agustus 2025. Sebanyak 67 peserta terlibat dalam aksi kemanusiaan itu, mulai dari hakim, pegawai, hingga siswa SMK yang tengah magang. Donor darah ini terlaksana berkat kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Lampung Selatan. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Arizal Anwar bilang, seluruh rangkaian perayaan digelar secara sederhana sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang melarang pungutan maupun gratifikasi dari pihak eksternal. Ia menegaskan, selain memberikan pelayanan hukum, aparatur pengadilan juga ingin memberi nilai kemanfaatan di bidang sosial. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pengadilan ini kan semata-mata adalah menegakkan hukum dan keadilan, ya, itu yang dilakukan. Tetapi kita ada kegiatan lain, yaitu bakti sosial. Nah, bakti sosial ini adalah artinya kita memberikan, dalam hal ini itu memberikan darah ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena berikanlah setetes darahmu, karena ini menjadi ladang pahala kita semua. Namun kegiatan ini juga sebenarnya bukan hanya donor darah, tetapi kegiatan ini juga kita lakukan, ada kegiatan lain ya. Kita juga ada upacaranya, ya, upacara bendera. Kemudian juga ada lomba kerupuk, ya, lomba-lomba yang lainnya. Nah, bahwa dalam kegiatan ya, perlombaan ya, baik dalam RI dan MA itu larangan untuk tidak menerima apapun ya, termasuk gratifikasi, dan itu kita lakukan dalam bentuk apapun dari pihak eksternal. Jadi kegiatan ini dilakukan secara sederhana. Sementara antusiasme peserta membuat kegiatan berlangsung lancar dan hikmat, serta diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ke depannya. Antusiasme ya cukup besar, cukup baik dari seluruh hakim dan pegawai menyambut donor darah ini. Banyak juga yang ikut andil untuk mendonorkan darahnya. Ya tentu tahun depan atau kegiatan yang akan datang akan kita tingkatkan terus bersama ini. Selain donor darah, sebelumnya juga digelar berbagai lomba seperti tenis meja, catur, makan kerupuk, hingga cerdas cermat. Puncak acara perayaan dilaksanakan usai upacara HUT RI dengan pembagian hadiah, pelepasan balon, pemotongan tumpeng, sekaligus tasyakur menyambut bergabungnya 10 hakim baru di Pengadilan Negeri Kalianda.
Teuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Saudara, di tengah upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo juga menjalani pemeriksaan di KPK soal kasus korupsi pembangunan jalur kereta. Tapi di sisi lain muncul warga yang mendukung agar Bupati Pati tetap menjabat menyelesaikan tugasnya. Lalu seperti apa perkembangan pansus hak angket yang kini terus bergulir di Pati? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Bremana Tenaya. Setelah menghilang usai didemo warganya untuk mundur akibat menaikkan tarif pajak yang mencapai 250%, Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sudewo diperiksa selama 6,5 jam sebagai saksi kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Saya dipanggil, dimintain keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal aliran uang itu seperti apa, Pak? Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan, Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, dalam pemeriksaan Bupati Sudewo, penyidik melakukan pendalaman soal proyek pembangunan jalur kereta api Jawa Tengah Solo Balapan. Penyidik juga mendalami aliran uang dana dalam perkara ini. KPK juga dapat dukungan dari masyarakat Pati yang mengirim lebih dari 300 surat aduan ke KPK. Terkait dengan saksi Saudara SDW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat. Di tengah dugaan kasus korupsi yang menjerat Sudewo, Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati terus bergulir. Sebelumnya Pansus juga meminta keterangan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan Junaidi dari Universitas Semarang. Keterangan ini dinilai penting untuk keabsahan Pansus dan memastikan dasar hukum yang kuat untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Tadi juga ditanyakan dan saya setuju juga mengenai mutasi dan demosi yang dilakukan oleh Bupati yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, suratnya baru keluar tanggal 16 Mei. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dilantik tapi sebenarnya suratnya belum keluar, peraturan teknisnya. Nah, itu semua menurut saya bisa dijadikan dasar untuk ke Mahkamah Agung nanti. Di tengah ancaman pemakzulan dan jeratan korupsi DJKA, bagaimana nasib Bupati Pati Sudewo? Alasan apa yang bisa memperkuat pemakzulan dia? Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, di tengah Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, penyelidikan KPK soal dugaan kasus korupsi DJKA Kementerian Perhubungan juga bergulir. Baru pada Rabu kemarin, saudara, Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Mungkinkah Bupati Pati dimaksudkan buntut demo penolakan kenaikan pajak dan apa alasan hukum yang kuat untuk pemakzulan? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Di antaranya ada pakar hukum tata negara yang juga dosen hukum tata negara Bivitri Susanti, kemudian ada juga Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo dan juga warga pendukung Bupati Pati Suwondo. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, sejauh ini dari rapat yang sudah berjalan selama beberapa hari, apa saja perkembangan di sana, kemudian siapa saja yang sudah dipanggil? Baik, kami di posisi yang sedang mendalami kebijakan-kebijakan Pak Bupati terkait dengan apa yang harus kami kerjakan. Prinsip di Pansus kami mendalami dulu, Mas. Oke, Pak Teguh, terkait dengan poin-poin yang sudah dibahas di Pansus ini ada berapa poin, kemudian kurang berapa lagi yang belum dibahas sampai sekarang? Kami sementara ada 12 poin dan sudah ada 4 poin yang kami bahas, dan hari ini kami sudah terjadwalkan ada poin-poin berikutnya yang harus kami bahas. Prinsipnya kami tahapan demi tahapan harus kami lalui dan pendalaman terkait dengan hasilnya sekaligus mengumpulkan bukti-bukti dan sekaligus mengundang beberapa saksi dan korban yang sedang kami lakukan saat ini. Oke, dari 4 poin tersebut Pak Teguh, sejauh ini yang ditemukan oleh Pansus apa saja bukti yang kemudian bisa menguatkan pemakzulan? Kalau menguatkan kami sudah ada bukti-buktinya, Mas. Prinsip kami sudah menyiapkan bukti, mengumpulkan data dan mendalami dan terkait dengan apa yang menjadi poin-poin dari 12 itu, Mas. Oke, sudah mengantongi bukti tapi tidak disampaikan ya Pak Teguh ya. Kemudian kalau untuk Pak Sudewonya sendiri, kira-kira dari DPRD kapan akan manggil? Pak Teguh? Kami dimungkinkan kami akan mengundang Pak Bupati karena kami juga tidak bisa mengambil keterangan dari salah satu pihak. Kami juga harus memanggil, mendengarkan keterangan dari Pak Bupati juga. Kami di posisi yang hari ini harus di posisi yang tengah. Kami belum bisa menyimpulkan kemana, kesininya belum bisa. Tetapi kami harus mengambil keterangan itu dari 1 dan 2 belah pihak, mestinya begitu, Mas. Oke, tapi kalau untuk waktunya kapan, Pak? Ini kan kemarin baru saja diperiksa nih, Pak Sudewo. Waktu mesti mengalir, Mas. Nanti setelah beberapa poin, nanti mungkin poin ke-7, 8 sudah sampai ke sana, kita cukup dengan data, kita cukup dengan bukti, kita mesti melangkah ke poin ke pemanggilan ke sana, Mas. Oke, kalau untuk pekan depan kira-kira bisa nggak Pak? Atau masih butuh waktu lebih panjang lagi kira-kira untuk sampai ke pemanggilan Pak Sudewo? Kami tidak bisa memastikan kapannya ya Mas, tetapi kami rasa-rasanya sudah mengarah ke sana untuk memanggil dan meng-cross-check pernyataan Pak Bupati di media terkait dengan keputusan beliau, terkait dengan kebijakan itu, mestinya akan kami cross-check ke beliau, Mas. Oke, baik. Kemudian saya ke Mbak Bivitri dulu, yang kemarin juga sempat menjadi ini ya Mbak ya, saksi yang diundang di Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Kemarin ketika Mbak Bivitri kemudian dipanggil, kemudian juga dimintai keterangan sebagai ahli seperti itu. Apa saja yang kemudian Mbak sampaikan dan juga apa saja kira-kira alasan hukum yang kuat untuk pemakzulan Bupati Pati? Baik, jadi memang kemarin kehadiran saya itu lebih banyak mengafirmasi karena Pansus sudah jalan kan, saya di tengah-tengah begitu. Dan saya menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pansus karena mereka ingin yakin, jangan sampai di ujung nanti mentah atau ada salah prosedur dan lain sebagainya. Dan saya juga mau apresiasi karena Pansus ini responsif menurut saya. Begitu ada demonstrasi besar, ada respon seperti itu dari DPRD, saya kira ini cara yang baik untuk berpolitik. Nah, jadi kemarin itu saya mengafirmasi bahwa yang mereka lakukan sejauh ini sudah betul secara peraturan perundang-undangan,
Dan setelah ini prosesnya nanti ke Mahkamah Agung, nanti ada keputusan terakhirnya oleh DPRD lagi sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Beberapa hal yang bisa digunakan tentu saja misalnya melanggar sumpah, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan. Sumpah janji jabatan itu kan termasuk juga untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Nah, di sini misalnya banyak pertanyaan soal kenaikan PBB P2 itu yang misalnya tidak mengikuti proses yang seharusnya, terutama soal partisipasi dan data yang harusnya ada sebelum membuat kebijakan. Kemudian juga kemungkinan potensi misalnya dalam konteks melakukan perbuatan tercela misalnya dan lain sebagainya. Tapi yang paling masuk adalah tentu saja ketika bupati melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena semua jabatan apapun, kalau dia jabatan publik pasti ada aturan mainnya. Nah, jadi kami banyak menggali di persoalan itu kemarin. Oke, penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Pati. Kemudian kalau Mbak Bivitri melihatnya sendiri, ini yang menjadi pintu masuk paling mungkin gitu ya untuk pemakzulan ini terkait dengan PBB P2 kemarin, ataukah mungkin ini Mbak Bivitri, kita sama-sama kemarin melihat Pak Sudewo diperiksa KPK sebagai saksi? Kalau pemeriksaan KPK justru letaknya berbeda, Mas. Jadi kita harus pahami yang apa yang dilakukan oleh KPK itu kan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan sebelum Sudewo menjadi bupati. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan pansus angket. Bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan seterusnya, ya. Tapi artinya kalau bicara prosedurnya, karena saya harus bicara hukum ya, prosedurnya berbeda. Nah, jadi nanti kalau misalnya, kalau mungkin publik akan lebih ingat kasus Ahok dulu ya di Jakarta. Nah, ingat kasus itu prosesnya berbeda sendiri. Kalau itu terjadi, maka akan ada pemberhentian sementara dalam konteks yang berbeda ketika jadi terdakwa. Kemudian setelah nanti kasusnya sudah inkrah, kekuatan hukum tetap, ada pemberhentian tetap dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi itu bukan urusannya angket, itu urusannya KPK. Dan walaupun tetap saja keduanya harus berjalan bersisian begitu ya. Karena kan yang jadi poin utama di sini bukan soal angket tidak angket, tapi tuntutan masyarakat agar Sudewo mundur atau diberhentikan. Poinnya kan di situ. Jadi saya kira dua jalur itu harus jalan dengan kuat. Oke, kemudian sebelum nanti saya ke Mbak Bivitri lagi, saya ke Pak Suwondo dulu yang merupakan salah satu warga pendukung Bupati Pati. Pak Suwondo, ini kan Anda sebagai salah satu warga pendukung Bupati Pati melihat kemudian bagaimana gelombang protes dari masyarakat Pati yang lainnya, kemudian saat ini sudah masuk juga ke tahapan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati. Tanggapan Anda, Pak Suwondo? Ya, bagi saya pribadi, terutama masyarakat Sukolilo, itu masalah angket itu sah-sah saja, dan kami ya menghormati. Ya, kalau bagi kami ya itu nanti kita hargai keputusan hukum yang berjalan. Nah, tapi bagi masyarakat khususnya Sukolilo itu masih banyak dukungan dari warga-warga kecil, termasuk saya pribadi. Karena begini Mas, dari dukungan-dukungan mereka itu muncul dari kalangan orang-orang kecil, orang-orang bawah yang tidak mempunyai HP. Dia itu kepengen tahu pendapat mereka yang orang-orang kecil, itu biar tahu itu gimana caranya gitu Mas. Jadinya kemarin di tanggal 24 hari Minggu kemarin, itu berdiskusi warga khususnya Sukolilo, rakyat kecil itu pengen menyuarakan pendapat mereka gitu Mas. Jadinya unek-unek kayak gitu biar ini loh Pak Sudewo kepengennya itu masih mendapat Bupati Pati untuk periode 2025 sampai periode 2030. Karena apa, di situ Pak Sudewo dari dulu itu udah dikenal masyarakat Mas. Oke, tapi dari dia itu gimana Mas? Ya silakan Pak Suwondo dilanjutkan. Nah, gini Mas, karena dulu itu sebelum menjabat Bupati Pati, Pak Sudewo itu sudah dikenal masyarakat dengan program-program yang di wilayah Sukolilo ada apa itu namanya, bedah rumah, itu udah banyak sekali. Terus di situ ada lampu jalan yang di antara Desa Kedumulyo sampai Tompe Gunung itu kan melewati hutan Mas. Di situ ada lampu jalan Mas, walaupun di desa itu udah ada lampu jalan gitu loh. Jadi masyarakat Cile itu merasakan gitu loh, merasakan kenyamanan adanya Pak Sudewo. Jadi warga-warga itu udah mengenal dari dulu Mas sebenarnya Mas. Warga Cile itulah.
dengan adanya dia nyalonkan bupati, itu dukungan dari warga Sukolilo itu mengalir dengan sendirinya, Mas. Lah dengan adanya terjadi seperti ini dan Pak Sudewo itu yang dirasakan warga khususnya Sukolilo itu selama dia menjadi bupati selama menjabat 6 bulan, di situ bagi penilaian saya pribadi, terus dari warga kecil, dari warga yang merasakan itu udah membangun berapa titik, Mas. Gitu loh, udah namanya udah dinikmati warga. Contohnya dari Tompe Gunung ke arah Sukolilo sampai jalan raya itu full, Mas. Saya tidak ada atau tidak membanding-bandingkan dengan pemerintahan yang dulu. Kalau pemerintahan yang dulu kan berapa kilo nyambung, Mas. Kalau ini yang ada itu dari Tompe Gunung itu langsung, Mas. Langsung ke Sukolilo itu langsung jadi gitu, Mas. Ini jadi sangat dirasakan ya, Pak Suwondo, untuk masyarakat Sukolilo gitu ya. Itu yang untuk Sukolilo Tompe, Mas. Jadi warga masih mendukung penuh dengan adanya Pak Sudewo tetap jadi Bupati Pati, Mas. Berarti ini Anda yang mewakili masyarakat di Sukolilo gitu ya, terkait dengan banyak hal-hal yang dibangun oleh Pak Sudewo sebagai Bupati. Tapi kalau misalnya sekarang sudah ada hak angket gitu ya, berarti dari masyarakat Sukolilo, khususnya dari Pak Suwondo ini, mendukung nggak sih ada pemakzulan seperti ini? Iya sebenarnya gimana ya, Mas? Ya mau tidak mau itu biar mereka lah. Kalau prinsip warga Sukolilo yang penting damai. Kita menyampaikan pendapat kita bahwa kita itu masih mendukung dengan cara kita sendiri, tidak mencenderai lain, Mas. Kalau bisa itu dengan damai lah, cinta damai lah seperti itu. Kita menyampaikan dukungan masih mendukung Pak Sudewo tetap sebagai Bupati Pati, Mas, gitu, Mas. Intinya seperti itu. Itu pun misalnya menyampaikan pendapat itu di tempat masing-masing, Mas. Jangan sampailah memicu kerusuhan, memicu arogan, memicu jadi perpecah belahan rakyat atau warga Pati, Mas, gitu, Mas. Baik. Kemudian ini saya mau ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, ini kan ada kemudian suara dari warga Pati yang lain, ini khususnya yang mendukung Bupati Pati gitu ya. Anda perlu nggak sih memanggil juga untuk pihak-pihak yang istilahnya pro ini dengan kebijakan ataupun juga dengan Bupati Pati Sudewo? Ya, Mas, kita menghargai bentuk apresiasi masyarakat, kita menghargai bentuk pendapat masyarakat. Nah, mestinya juga kami akan mengundang pihak yang pro dengan Pak Bupati, yang setuju dengan kebijakannya. Kami tidak bisa semata-mata terus dari satu pihak. Contohnya terkait dengan Kades, kemarin ada 3 Kades yang kami undang. Satu yang beberapa ada yang pro, ada yang tidak. Kita minta keterangan juga nanti ke depan. Kami juga mengundang, kemarin kami juga mengundang tentang keberatan masyarakat yang kena wajib pajak, juga keberatan, sudah kami undang. Nanti akan juga kami undang beberapa masyarakat, tokoh masyarakat yang pro dengan kebijakan Pak Bupati. Mestinya begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian saya kembali ke Mbak Bivitri, dosen hukum tata negara STHI Jentera. Mbak Bivitri, Anda melihat ini kan ada masa yang pro dan juga kontra gitu ya. Dan saya pengen tanya ke Anda, Mbak Bivitri, ketika misalnya ada seperti ini gitu ya, ada pro dan kontra. Kemudian bisa nggak sih berangkatnya kita dari kurangnya kepercayaan publik gitu? Ini ukurannya apa? Ketidakpercayaan publik, apakah hanya dengan kemarin demo besar-besaran di Pati, kemudian kita bisa simpulkan bahwa ada ketidakpercayaan nih kepada Bupati Pati, kemudian ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk pemakzulan seperti itu? Sebenarnya kan percaya tidak percaya itu kan tidak ada ukuran yang tangible ya, yang bisa diukur secara jelas. Ukurannya pasti abstrak. Makanya kita sebenarnya persoalan dukung-mendukung itu berhenti pada pilkada. Nah, tapi setelah itu yang berlangsung adalah proses demokrasi yang harus dilabel dengan akuntabilitas. Sehingga makanya sumpah jabatan itu selalu dia akan setia pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di titik ini sebenarnya ukurannya bukan dukung-mendukung. Kalau dukung-mendukung berarti kita harus pemilu lagi dong untuk memverifikasi siapakah yang benar-benar mendukung, siapakah yang tidak mendukung. Bukan di situ lagi prosesnya. Proses itu 5 tahun sekali. Ketika masa jabatan tengah berlangsung, ukurannya adalah apakah kebijakan yang dibuat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Katakanlah misalnya kalau memang ada kebijakan yang menyenangkan hati, misalnya bagi-bagi makanan begitu, mungkin semua akan mendukung. Tapi pertanyaannya adalah apakah makanannya didapat dengan cara-cara yang legal atau dilakukan dengan
misalnya menilap uang di sebelah sana dan seterusnya. Ini hanya contoh ya, tentu saja tidak ada kasus itu di Pati. Cuma contoh ekstrim untuk menunjukkan bahwa soalnya di sini bukan dukung-mendukung lagi, tapi persoalan apakah amanah, apakah wewenang yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dilakukan secara baik atau tidak. Nah, disinilah tugas DPRD salah satunya, selain instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk mengawasi. Nah, jadi yang harus diukur adalah misalnya satu, apakah kebijakan yang dibuat itu dibuat berdasarkan partisipasi, karena ketat sekali ketentuan soal itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP turunannya. Dan yang kedua, dampak dari peraturan yang dibuat itu buruk atau tidak kepada warga. Jadi kalaupun nanti warga akan dimintai pandangan, sebenarnya bukan soal apa Anda mendukung atau tidak bukan seperti itu, tapi apa dampak yang Anda rasakan dari kebijakan. Tadi misalnya sudah ada 12 poin, 12 kebijakan yang dibuat oleh Bupati. Dampak apa yang Anda rasakan dan seterusnya. Jadi level ujiannya di situ, bukan pertanyaan dukung-mendukung lagi. Oke, jadi lebih ke bagaimana kemudian wewenang disalahgunakan, kemudian dampaknya ke masyarakat seperti apa, bukan tadi ya soal kepercayaan ataupun ketidakpercayaan ataupun banyak ya dukungan untuk memakzulkan Bupati Pati, Mbak Bivitri. Saya ke Pak Teguh lagi, Pak Teguh. Dari 4 poin yang sudah dibahas, ada misalnya soal kenaikan PBBP 2, ada mutasi ASN, ada direktur RS yang bukan dari ASN, kemudian pencopotan honorer RSUD. Anda melihat sejauh ini sudah menemukan tidak penyalahgunaan wewenang yang dimaksud? Kami kalau sampai detik ini belum bisa menyimpulkan, Mas, tetapi kami sudah di rel yang sudah kami sepakati bersama dengan teman-teman Pansus, bahwa ada temuan dan beberapa catatan sudah kami masukkan ke file kami, nanti kita akan bahas ke depannya. Tapi prinsip dalam hal ini kami ada keterbukaan, masyarakat, media bisa menilai kinerja Pansus, juga bisa menilai prosesnya Pansus ini seperti apa, gitu Mas. Oke, baik, ini yang kemudian menjadi pertanyaan ke depannya, karena proses masih panjang, bagaimana kemudian bisa tetap on the track, jangan sampai ada dalam tanda kutip intervensi dari luar. Kita akan bahas usai jeda berikut, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Masih kita membahas terkait dengan proses hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo bersama dengan 3 narasumber. Saya sebelum ke 2 narasumber lain, saya mau ke Pak Suwondo lagi. Pak Suwondo, ini kan kemarin juga sempat ada aksi yang dilakukan oleh warga Sukolilo gitu ya, sebagai bentuk dukungan kepada Pak Bupati untuk tetap menjabat seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan ini sepertinya hanya ada di Sukolilo. Apakah juga sudah berkomunikasi misalnya dengan warga-warga di daerah lain yang juga memiliki dukungan yang sama terhadap Bupati Pati? Atau sejauh ini hanya warga Sukolilo saja, Pak Suwondo? Ini Mas, ceritanya begini. Dari unek-unek khususnya warga Sukolilo, itu yang dukungan ternyata masih banyak, Mas. Itu masih banyak. Ada orang yang contoh kecil yang tidak mempunyai HP, orang yang agak usia-usia menginjak usia dewasa atau selanjutnya yang usia lanjut itu kan tidak bisa menyampaikan secara terbuka gitu loh. Lah, saya ini begini Mas, dicurhatin. Ini caranya kalau misalnya bareng-bareng pendapat kita biar tahu di publikan gimana kan gitu Mas. Nah, akhirnya itu kita berbondong-bondong menyuarakan Mas. Nah, untuk masalah kecamatan lain itu kebetulan ada Mas. Insya Allah nanti siang menjelang sore nanti pendukung Pak Sudewo yang dari kecamatan Kayen ada Mas. Insya Allah hari ini Mas. Oke, baik. Itu Mas yang saya sampaikan Mas. Baik. Kalau untuk inisiatifnya sendiri Pak Suwondo, berarti dari Anda nih ya yang mengumpulkan aspirasi dari masyarakat yang pro sama Pak Bupati. Untuk Sukolilo saya tidak mengumpulkan, cuman pas bareng-bareng nongkrong di warung itu sepakat Mas. Sepakat bareng-bareng dari rakyat cilik Mas, dari rakyat kecil, dari warga. Itu pun tidak ada dukungan dari pihak manapun. Kita berbicara dari satu lain ke sama lain gitu loh. Oh, berarti tidak ada yang menggerakkan gitu ya Pak ya? Akhirnya membentuk
suatu gerombolan gitulah. Terus saya pribadi itu berdiskusi, ngomong bareng-bareng baiknya gimana. Akhirnya kita sungkem Mas, sungkem ke seluruh kepala desa Kecamatan Sukoilo, sungkem minta izin gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Teguh soal proses pansus hak angket di DPRD Pati. Pak Teguh, kira-kira kalau dari DPRD Pati ini targetnya bakal selesai kapan dan apakah kemudian ada juga nih waktu untuk menunggu misalnya ada perubahan status hukum dari Bupati Pati Sudiewo di KPK? Pak Teguh, masih di mute Pak Teguh? Pak Teguh, bisa dengar suara kami, Pak? Oke, baik. Saya akan ke Mbak Bivitri dulu sambil menunggu koneksi dan juga audio dari Pak Teguh. Mbak Bivitri, lagi-lagi nih saya ingin kulik terkait dengan sekarang proses hukum yang berjalan di KPK gitu. Tadi Anda sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudiewo yang diduga disangkakan dilakukan oleh Pak Bupati Sudiewo ini dilakukan sebelum menjadi bupati, ketika menjadi anggota DPR seperti itu. Tapi apakah ini bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu Mbak Bivitri dalam rapat pansus untuk memakzulkan Bupati Pati, walaupun memang ini di dua kasus yang berbeda seperti itu? Pertimbangan untuk didiskusikan ya bisa saja. Tapi kalau kita benar-benar mengacu pada isi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terkait soal hak angket, dia tidak akan masuk sebagai materi dari berkas yang akan disampaikan oleh DPRD kepada Mahkamah Agung. Jadi itu memang proses yang terpisah. Bahwa mereka akan memonitor, saya yakin akan terjadi gitu. Tapi yang harus diingat juga, pansus hak angket, kemudian proses di Mahkamah Agung, semua batasannya juga tidak selama-lamanya bertahun-tahun. Nah, sedangkan yang namanya proses hukum tipikor di KPK itu agak lama ya, walaupun KPK juga ada hari-harinya begitu ya. Tapi yang harus diingat, pemberhentian sementara misalnya baru bisa dilakukan kalau kasus sudah masuk ke pengadilan. Ketika ada registrasi perkara, ini sudah jadi terdakwa, baru bisa diberhentikan sementara. Nah, jadi Pak, saya menduga, apalagi sekarang kan Pak Sudiewo belum menjadi tersangka. Statusnya masih saksi sampai dengan kemarin, saya monitor terus tuh. Jadi sampai dengan dia tersangka, diperiksa lagi, kemudian jadi terdakwa, pasti makan waktu akan lebih lama. Jadi saya kira ini jalannya bersisian saja. Karena mungkin nanti akan kesusul lagi di Mahkamah Agungnya nanti 2 bulan begitu ya. Artinya dia tidak saling mempengaruhi secara langsung. Oke, tidak saling mempengaruhi secara langsung. Saya kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Baik, Mas. Ya, Pak Teguh, tadi pertanyaan saya targetnya untuk selesai ini kapan nih? Sampai akhirnya ke MA paling tidak untuk tahap yang selanjutnya? Baik, Mas. Kalau bicara tahapan, mestinya kan 60 hari dari terbentuknya pansus itu. Tetapi kami meyakini kami akan kerja ekstra dengan teman-teman pansus dan kami mendengarkan masukan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, sekaligus kita mengumpulkan data, bukti dan semuanya sehingga kami meyakini tidak sampai 60 hari kami akan bisa menyelesaikan. Begitu, Mas. Oke, walaupun tadi kata Mbak Bivitri tidak saling terkait gitu ya, apa yang terjadi di KPK dengan yang di Pansus, tapi apakah kemudian apa yang proses hukum saat ini dihadapi oleh Pak Sudiewo ini akan juga menjadi pertimbangan dan juga dibahas di rapat, Pak Teguh? Kami sekali lagi sama dengan pendapat Bivitri, karena ini beda ya, beda konteks antara Pansus dengan proses hukum yang dihadapi oleh Pak Bupati. Yang jelas kami akan on the track dengan tugas dan kewajiban kami selaku Pansus. Kami tidak akan masuk ke dalam urusan terkait dengan KPK, Mas. Oke, lagi-lagi terpisah dua kasus ini. Kemudian saya kembali ke Pak Suwondo untuk menanyakan bagaimana nih Pak Suwondo. Kita kan lihat ini ada dua proses yang dihadapi oleh Pak Bupati Sudiewo. Pertama soal pemakzulan dengan berbagai macam poin-poin, ada 12 poin di sana. Kemudian ada juga proses di KPK terkait dugaan korupsi. Nah, dengan adanya dua proses hukum ini yang menjerat ataupun yang melibatkan Pak Sudiewo, dukungan tetap solid ataupun gimana Pak Suwondo melihat ada dua loh ini Pak yang sedang berlangsung? Ya Mas ya, terima kasih. Ya kalau masalah kasus Pak Sudiewo yang mengenai dalam
adanya demo tanggal 13 Agustus kemarin, dalam arti itu kan asal munculnya kan kenaikan PBB, Mas. Ya toh. Kenaikan PBB itu muncul ada suara-suara demo. Di demo adanya kenaikan PBB yang senilai 250% itu. Dan ditambahi dengan arogannya Pak Sudewo berkata bahwa jangankan 50.000 pun saya tidak gentar. Itu emang manusiawi, itu emang kesalahan Pak Sudewo. Akan tetapi di situ kan sudah dibatalkan, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua udah minta maaf. Itu kalau misalnya jadi apa itu namanya menjenderai Pak Sudewo biar hukum yang berjalan, Mas. Itu menurut saya pribadi. Oke, tapi kalau itu misalnya ternyata kemarin tidak tetap diberlakukan gitu gimana Pak? Tetap didukung juga? Ya, dukungan tetap mengalir dari satu ke desa, dari khususnya Sukoilo, nanti ada dukungan lain yang hari ini ke Kecamatan Gayen. Tetap didukung karena setahunnya apa itu namanya warga Cile itu setahunnya selama dia menjabat itu pembangunannya itu udah berjalan banyak, Mas, gitu loh. Nah, masalah pendukung itu berbicara gobrol-grombol itu begini, Mas. Oh, sing jenenge wong ya ora ana wong sing sempurna lah. Kan tahunya mau sekedar kenaikan PBB, Mas, dari warga kecil gitu loh, Mas. Oke, paling ora wes dibatalke ya Pak yo. Masalah kasus lain itu udah dibatalin PBB ya Pak ya. Setelah ada demo, Mas. Jadi kita tidak bahas masalah kesalahan Pak Sudewo yang nanti ada korupsi dan lain itu. Saya tidak membahas, Mas. Biar hukum yang berjalan, kita menghormati hukum, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, proses hukum dihormati. Kemudian saya kembali ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, ini kan prosesnya masih panjang nih Mbak ya, dari DPRD ke MA, kemudian dari MA ke DPRD lagi, baru ke Menteri gitu ya kalau nggak salah prosesnya ini. Dengan proses yang sangat panjang ini Mbak Bivitri, kemudian hambatan-hambatan apa nih yang kemudian bisa terjadi di tengah-tengah proses ini? Yang pasti hambatan politik ya. Jadi kita juga bisa punya dugaan. Kalau analisis saya nih, saya angkat ke level nasional sedikit ya Mas ya. Jadi tentu saja akan ada keengganan dari presiden adanya kalau ada bupati atau kepala daerah yang diturunkan. Apalagi orang ini dari partai yang sama dengan partainya presiden, yaitu Gerindra. Jadi sangat mungkin nanti di situ ada intervensi-intervensi yang dilakukan, karena kita paham bahwa partai-partai politik itu biasanya yang bekerja kan di level elit di Jakarta. Nah ini kalau saya sih tidak mengendorse, tidak setuju kalau ini dilakukan. Karena bagaimanapun persoalan yang terjadi di daerah itu tidak bisa diselesaikan di Jakarta. Dan perspektifnya juga akan sangat berbeda. Nah mungkin nanti tantangannya di sini. Karena kan pengambilan keputusan di DPRD itu kan harus diikuti oleh semua fraksi. Fraksinya Pak Teguh, tapi juga fraksi-fraksi lainnya yang kalau tidak salah, kayak saya tidak salah ada 8 fraksi ya Pak Teguh, mohon koreksi kalau salah. Nah jadi kan ketika fraksi mengambil keputusan artinya akan ada pasti koordinasi atau konsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat partai masing-masing, tidak hanya di level cabang maupun wilayah. Nah mungkin saja di situ terjadi intervensi, tapi saya harap tentu saja tidak ya, karena bagaimanapun kita harus hormati proses apa yang terjadi di daerah, bukan yang di Jakarta. Oke, baik. Pak Teguh gimana Pak Teguh, kalau dari fraksi-fraksi di DPRD Pati apakah masih solid untuk terkait pemakzulan ini atau seperti apa Pak? Baik, sampai detik ini izin koreksi Mbak, ada 7 fraksi yang kami bahas di Pansus dan semuanya sudah solid, tidak ada yang kanan kiri atau gimana, tetapi masyarakat kan bisa menilai nih. Pansus, terus tim anggota Pansus mana yang bicara dan yang tidak bicara, siapa nanti yang kena gonjangan, siapa yang kena masuk angin, masyarakat saya yakin bisa menilai. Tetapi prinsipnya dari ke-7 fraksi ini sepakat untuk melakukan hak angket dan kami meyakini sekali tidak ada intervensi dari pihak manapun maupun dari partai-partai yang ada di Jakarta. Terutama partai kami ya Mas, partai kami jelas, fraksi kami didorong untuk di belakang masyarakat, kami harus berjuang dengan masyarakat, apa yang dikehendaki masyarakat pasti kami perjuangkan, begitu Mas. Apalagi kita bisa menyaksikan bersama-sama rapat Pansus, jadi kita
bisa pastikan ya Pak ya, kita harapkan juga tidak ada intervensi di sana. Kita bisa saksikan bersama-sama langsung rapat pansusnya. Baik, sebelum kita akhiri, saya mau ke Pak Suwondo lagi. Pak Suwondo, ini lagi-lagi bagaimana kemudian harapan masyarakat khususnya di Sukolilo dan juga mungkin di sekitarnya yang saat ini masih mendukung Pak Bupati Sudewo. Kemudian apa yang diharapkan dari proses yang sedang berjalan sekarang? Ya, harapan khususnya warga Sukolilo ya setahunnya kan Pak Sudewo jabatnya sudah membangun. Harapannya ya Pak Sudewo harapannya tetap menjadi Bupati Pati periode 2025 sampai periode 2030 dan selalu mendukung agar dia tetap menjadi Bupati Pati karena tahunnya warga masyarakat kan itu bagi khususnya warga Sukolilo itu kan manusia tidak ada yang sempurna, itu catatan untuk warga Sukolilo. Karena setahunnya kan cuman kasusnya itu gini Mas, kasusnya cuman kenaikan PBB dan kesalahan omongan dengan arogansi Mas. Kalau masalah kasus lain itu biar hukum yang berjalan, biar yang tahu-tahu itu. Kalau pihak sini tahunya emang pendapat dari khususnya warga Sukolilo masih mendukung penuh adanya Pak Sudewo sebagai Bupati Pati Mas. Oke, Pak Suwondo, terakhir nih saya pengen pastikan lagi nih Pak Suwondo, kalau kita andai-andaikan gitu ya, ini PBB-nya ternyata tetap naik, itu tetap dukungan nggak sih Pak dari warga Pak? Ya kalau saya pribadi asalkan gini loh Mas, sebenarnya saya akui ya itu tetap jadi permasalahan. Ya dukungan tetap ya kecewa. Kalau masalah PBB naik saya akui kecewa. Tidak setuju kalau naik begitu besar. Tapi kenanya kalau emang nggak membebani rakyat ya saya setuju gitu Mas. Dari kami 250% itu membebankan nggak sih Pak kalau menurut Pak Suwondo dan juga warga Pak? Ya beban ya Pak ya. Beban. Tapi kan hari ini dibatalkan toh Mas, saya dengar gitu loh. Ya. Sudah dibatalkan. Oke, yang penting dibatalkan ya Pak Suwondo ya, nggak jadi diberlakukan ya, gitu dibatalkan, ya. Itu kan bentuk pro rakyat itu. Kalau bagi pendapat saya pribadi itu bentuk rakyat karena suara rakyat akhirnya didengarkan dan akhirnya dibatalkan, begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwondo, Pak Teguh Bandang, Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Mbak Bivitri, dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera sudah bergabung bersama kami. Kita kawal bersama-sama rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati. Jangan sampai lagi-lagi titik dalam tanda petik itu ya ada intervensi di sana. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tentara Israel menyerang wilayah Ramallah tepi barat menyebabkan puluhan warga Palestina terluka. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tentara Israel menyerang wilayah Ramallah tepi barat menyebabkan puluhan warga Palestina terluka. Tentara Israel terlibat baku tembak di pusat bisnis di wilayah Ramallah dan Al-Bireh. Menurut rilis resmi pihak Israel, operasi militer di pusat bisnis Ramallah untuk menumpas aliran dana kepada Hamas. Dalam rilis itu pula, saudara, 5 orang yang terlibat dengan Hamas ditangkap. Sejumlah besar uang turut disita karena dinilai akan digunakan untuk mendukung operasi Hamas. Dalam operasi militer Israel ini, 58 warga Palestina termasuk seorang anak-anak terkena luka tembak. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam serangan ini. Pasukan Israel juga melancarkan serangan di Nablus tepi barat. Nablus merupakan wilayah Palestina yang tengah diduduki pasukan Israel. Dengan menggunakan kendaraan lapis baja, pasukan Israel menyerang sejumlah warga Nablus. Warga sempat melakukan penyerangan dengan melemparkan batu dan tabung gas air mata. Otoritas setempat menyebut 25 orang dirawat, di mana 2 diantaranya luka parah akibat serangan pasukan Israel. Sementara itu, saudara, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 81,7 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat parasut di atas wilayah Gaza, Palestina. Dari
Rekaman video udara 29 orang Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 untuk Gaza Palestina diberangkatkan dari Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pesawat dengan tail number A1343 membawa 1.200 payung udara sebagai tambahan armada untuk mengirim bantuan lewat udara Gaza Palestina. Sebelumnya, saudara, 2 pesawat sudah mengirim bantuan lewat udara sebanyak 9,9 ton. Dan Selasa kemarin, total bantuan dari Indonesia untuk Gaza lewat udara melampaui batas, bahkan mencapai 81,7 ton. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah tadi kita melaksanakan penerbangan dengan 2 sorti dan kita tadi bisa, alhamdulillah, bisa mendrop kurang lebih 9,9 ton sehingga total dengan sampai hari ini sesuai dengan target kita 80 ton sudah tercapai, bahkan melebihi sekitar 81,7 ton. Saudara, ratusan aktivis di Athena, Yunani kembali berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Israel untuk menyatakan dukungan mereka terhadap Palestina. Para aktivis menembakkan kembang api, meneriakkan slogan-slogan sambil membawa sejumlah spanduk mengecam operasi militer Israel di Gaza. Mereka menuntut diberlakukannya gencatan senjata. Polisi berjaga di depan kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Israel. Unjuk rasa ini kembali terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumumkan dimulainya operasi militer baru di Gaza pada minggu lalu. Dari mancanegara kita beralih ke dalam negeri, saudara. Informasi lainnya datang dari Papua Barat Daya. Aksi blokade jalan sejumlah titik di kota Sorong ricuh. 1 orang dilaporkan diduga mengalami luka tembak. 1 orang warga mengalami luka tembak dalam aksi saling serang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong pada Rabu siang. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun karena kondisinya memburuk, korban kemudian dibawa ke RSUD Selebe Solu, Kota Sorong. Sebelumnya, saudara, massa memblokade Polresta Sorong Kota dan sejumlah ruas jalan imbas pengiriman 4 tahanan kasus makar. Mereka meminta agar tahanan tidak diberangkatkan ke Makassar untuk menjalani persidangan. Massa aksi memprotes pelaksanaan sidang ke-4 tahanan yang harus dilakukan di luar Sorong. Polisi memastikan situasi sudah kondusif. Hari ini situasi sudah terkendali dan kita sudah tetap berusaha untuk mengamankan nanti tahanan yang akan dibawa ke Makassar karena memang ada penundaan. Mantan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang juga merupakan mantan terpidana kasus korupsi Itong Isnaini diangkat kembali menjadi ASN di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya sudah memeriksa SK pengangkatan Itong Isnaini sebagai ASN berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Agustus 2025. Itong merupakan mantan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi 2022 yang lalu. Ia lantas diberhentikan dari pekerjaannya sebagai hakim. Meski SK sudah diterima, Itong belum aktif bekerja sebagai ASN di Pengadilan Negeri Surabaya. Beberapa waktu yang lalu kita terima SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai PNS di PN Surabaya. Jadi itu yang sekarang sedang kita konsultasikan dengan Mahkamah Agung. Saudara, aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI di depan gedung DPRD Sumatera Utara berujung ngericuh. Simak informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI di depan gedung DPRD Sumatera Utara berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa terlibat saling dorong dengan tim keamanan. Bentrokan di depan gedung DPRD Sumatera Utara pecah saat mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Sumatera Utara untuk melakukan sidang rakyat pada Rabu 27 Agustus. Polisi memukul mundur massa hingga terjadi perlawanan. Aksi unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama mengenai gaji dan tunjangan selangit anggota DPR RI. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI juga terjadi di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Barat. Sejumlah mahasiswa sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat mencoba masuk ke kantor DPRD NTB untuk menemui anggota DPRD. Massa mengecam sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang menyakitkan hati rakyat. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, polisi memastikan telah menangkap 15 orang terkait dengan penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di area persawahan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki peran serta motif pembunuhan. Saat menangkap 4 orang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, Ilham Pradipta, aksi pengejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK, Jakarta, dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta, dan 1 di bandara di wilayah NTT saat dalam pelarian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari memastikan dari 15 orang yang ditangkap, 6 orang ditangkap Subdit Resmob, sementara 9 lainnya ditangkap Subdit Jatanras. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Universitas Gadjah Mada UGM menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang Bank Pelat Merah cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. UGM mengecam keras tindak kekerasan yang menyebabkan kematian almarhum dan mendukung proses hukum yang transparan serta berkeadilan. Dalam keterangan resminya, UGM mengklarifikasi status akademik salah satu tersangka berinisial DH atau Dwi Hartono yang merupakan mahasiswa baru semester 1 program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB. Pelaku telah dinonaktifkan sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan penyelidikan. Fakta baru terkuak dari kasus penculikan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Polisi membenarkan salah satu otak pelaku, Dwi Hartono, adalah seorang pengusaha bimbingan belajar daring. Dwi Hartono memang dikenal sebagai pengusaha, motivator bisnis, dan pemilik bimbingan belajar. Ia juga dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan aktivitasnya sebagai pemateri dalam seminar. Sementara itu, rumahnya yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi, tampak sepi. Warga tak menyangka sosok pelaku dikenal sebagai orang akrab dengan warga dan sempat mau maju pilkada. Sepengetahuan kami pernah untuk periode 2024-2029, namun beliau tidak jadi ya untuk melanjutkan sebagai calon bupatinya. Sementara itu, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN bilang ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa, hingga eksekutor. Dia bilang kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Hingga saat ini 15 pelaku kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN masih diperiksa dan polisi belum mengungkap motif dan peran masing-masing pelaku. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, Bali Annual Telkom International Conference atau BATIC kembali digelar di Bali. Konferensi ini menghadirkan sebanyak 500 lebih perusahaan dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Amerika, hingga Eropa. Event ini sebagai ajang pertemuan antara penyedia dan pengguna layanan teknologi dalam menjawab perkembangan dunia digital. Melalui Telin, Telkom Indonesia menegaskan dominasinya dalam memimpin transformasi digital kawasan. Dalam event yang digelar di Nusa Dua Bali dengan tema Igniting Tomorrow Digital Evolution BATIC 2025. Dalam gelaran event ini menandai 1 dekade kontribusi Telkom dalam memperkuat koneksi, inovasi, dan kolaborasi dalam bisnis digital. Kegiatan yang dihadiri 1.700 peserta dari 575 perusahaan dan 54 negara ini diharapkan mampu mempertemukan antara penyedia dan pengguna teknologi semakin dekat di satu event. Dan selama 1 dekade ini, BATIC telah tumbuh berevolusi menjadi sebuah forum strategis yang mempercepat pertumbuhan dunia digital. Jadi Telin itu kan memang sudah kita tetapkan sebagai arm Telkom Group untuk internasional gitu kan. Dan mereka sudah mulai kan dari beberapa tahun yang lalu, mereka sangat kuat membentuk infrastruktur digital itu terutama di submarine cable. Nah, tentunya ini karena kita berharap kita Indonesia, terkhusus Telkom Group bisa jadi hub di Asia Pasifik. Ekspansi dari Telin ini yang harus saya minta mereka memang lebih tidak hanya sekedar digital infrastructure, tapi kita sudah mulai minta juga untuk masuk ke value add service. Tetap fondasi kita adalah digital infrastructure, tapi mulai kita masuk ke sesuai inline dengan temanya di market transformasi, terutama yang untuk application dan data solution gitu. Selama pelaksanaan BATIC 2025 akan menghadirkan forum diskusi antara pemimpin industri, penyedia cloud, regulator, startup, hingga investor dengan fokus arah perkembangan telekomunikasi masa depan melalui inovasi teknologi lintas batas. Jipayana Putra, Komang Suarbawa, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, MMA Global Indonesia menggelar Eksekutif Dialogues 2025 dan forum ini diadakan untuk membahas perkembangan dunia marketing di tengah tantangan permasalahan ekonomi global saat ini. MMA Global Indonesia menggelar Eksekutif Dialogues 2025 yang digelar di Jakarta Selasa siang, 26 Agustus 2025. Forum ini menjadi wadah para pemimpin industri untuk membahas perkembangan dunia marketing di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis. MMA Global Indonesia menggelar Eksekutif Dialogues 2025 memberikan prioritas bagi era baru dalam dunia marketing dan periklanan yang berakar pada akuntabilitas, hasil bisnis, hingga penciptaan nilai perusahaan. Dalam forum ini, Santi Tolani, Country Head and Board Director of MMA Global Indonesia, memaparkan bagaimana organisasi memberdayakan para anggotanya dan keseluruhan industri dalam memimpin transformasi, meningkatkan nilai organisasi, dan mendorong marketing yang benar-benar penting di Indonesia. Actually, Executive Dialogues ini benar-benar it's a closed event. It's a roundtable event for industry leaders dari pihak brand, dari agency, telco, ad network, solution providers. Tapi very specific to the industry leaders, the CEO, CMO, president, directors, to come together supaya kami bisa berdiskusi di Indonesia tuh di bidang advertising, marketing itu challenges-nya apa aja sih, seperti apa collaborations-nya harus kita lebih, we have to tighten the collaborations, what are the common challenges, how do we build on Indonesia's digital economy, hal-hal apa yang pressing concerns because of so many global situations affecting businesses, affecting taxes, exports, imports. If you're looking at seluruhan ya, kalau brand yang udah di Indonesia lama, Indonesian companies yang sangat-sangat global juga. Jadi MMA Global Indonesia berharap hasil diskusi ini dapat menjadi acuan praktis bagi pelaku industri untuk memperkuat strategi pemasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS bilang harga beras naik di 200 kabupaten kota per 22 Agustus 2025. Salah satunya di Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga beras premium tertinggi bahkan mencapai Rp60.000 per kilogram. Darurat, turunkan harga beras sekarang. Di Kompas Bisnis akan hadir bersama Bremana Tenaya.
Kita masuk di segmen Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim harga beras berangsur turun. Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan melakukan operasi pasar hingga bulan Desember 2025 mendatang. Pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan harga pangan atau operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan cadangan atau stok beras mencapai 3,9 juta ton. Stok beras ini diklaim mampu menopang kebutuhan konsumsi Indonesia hingga akhir tahun 2025 mendatang. Dan saudara, berbeda dengan klaim Mentan, data yang dirilis BPS menunjukkan harga beras naik di banyak daerah. Bahkan rata-rata harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Saudara, BPS mencatat harga beras medium di zona 1 sampai dengan Minggu ketiga Agustus 2025 naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025 dengan rata-rata mencapai 14.000. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp12.500. Sedangkan untuk premium tercatat naik 0,83%, harga beras menyentuh Rp15.437 per kilogram di atas HET yang Rp14.900. Di zona 2 dan 3 juga nasibnya tidak berbeda, saudara, di atas harga eceran pemerintah. Kenaikan terus tajam padahal penetapan HET beras tertuang dalam surat keputusan Kepala Bappenas nomor 299 tahun 2025 tertanggal 22 Agustus 2025. Untuk HET beras zona 1, beras medium di kisaran Rp13.500 dan beras premium Rp14.900. Kemudian HET beras zona 2 untuk beras medium Rp14.000 dan beras premium Rp15.400. Sementara itu, saudara, HET beras zona 3, beras medium Rp15.500 dan beras premium Rp15.800. Berkebalikan dengan Mentan yang mengklaim beras baik-baik saja, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan kenaikan harga beras di 200 kabupaten kota per 22 Agustus 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang, meski perubahan indeks perkembangan harga atau IPH beras tergolong rendah, tingkat harga beras sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Matriks yang menunjukkan antara level harga dengan perubahan IPH. Secara level bawang merah sudah masuk tinggi dan perubahan IPH-nya pun sudah masuk dalam kategori sedang. Sementara kalau beras dan minyak goreng walaupun perubahan IPH-nya masuk dalam kategori rendah, tetapi level harganya sudah masuk dalam kategori tinggi. Artinya secara level, secara harga memang beras dan minyak goreng dalam kategori yang relatif tinggi atau relatif mahal, tetapi perubahannya IPH-nya rendah. Artinya ini stabil, tapi stabilnya di harga yang tinggi. Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Bulog dan dinas terkait melakukan razia harga beras di sejumlah pasar tradisional maupun retail modern. Operasi pasar juga digelar. Operasi pasar murah di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur disambut antusias warga. Warga bahkan rela antre panjang demi mendapatkan beras murah yang dijual Polda Jatim bersama Bulog. Beras jenis SPHP dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per kemasan isi 5 kilogram. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran yang masih berkisar Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Pengecekan harga beras di masyarakat di dalam pasar ditemukan bahwa harga beras masih tinggi. Untuk itu kami dari Ditreskrimsus Polda Jatim hari ini melaksanakan jual beras murah, beras SPHP dari Bulog. Kegiatan ini akan dilakukan terus-menerus, minimal dalam 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan tiap hari. Mendukung sekali karena untuk meringankan belanja, uang belanja gitu loh Mas. Soalnya ini kan juga semua serba mahal.
apalagi beras ini kan kebutuhan pokok gitu. Nah, adanya program seperti ini saya mendukung sekali. Terasa banget, selisihnya banyak sekali. Kegiatan gerakan pangan murah ini diharapkan mampu menekan kenaikan harga beras di pasaran, sekaligus menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat Jawa Timur. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya mau harga beras tersedia, tapi juga rakyat ingin harga beras turun sekarang. Kompas Bisnis akan tanyakan kepada Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Selamat pagi Pak Abra. Selamat pagi Mas. Ya Pak Abra, ini kan harga beras lagi tinggi. Kita lihat dari hulu terlebih dahulu. Ini apa masalahnya? Benarkah karena pada Januari 2025 kemarin pemerintah menghapus rafaksi atau syarat harga untuk sebuah kualitas? Ini akibatnya kemudian Bulog membeli harga dengan inequality gitu, gabah kualitas apapun dibeli. Ya, jadi memang fenomena lonjakan harga beras saat ini merupakan efek dari berbagai persoalan di tata niaga perberasan dari hulu sampai hilir. Nah, di hulunya memang pemerintah sejak awal tahun telah mengubah ya kebijakan penyerapan gabah dari petani melalui Bulog dengan peraturan Bappenas nomor 14 tahun 2025. Yang sebelumnya gabah dari petani itu dibeli dengan standar kualitas tertentu, tetapi sekarang karena pertimbangan untuk melindungi petani, ya pemerintah memutuskan untuk seluruh gabah petani tanpa kriteria itu bisa diserap dengan harga 6.500 per kilo. Nah, ini satu sisi memang menguntungkan bagi petani, ya karena ada kepastian produk mereka dibeli oleh pemerintah dan juga cara pemerintah untuk melakukan bargaining terhadap swasta yang selama ini dianggap terlalu mengeksploitasi petani, sehingga negara hadir untuk memberikan alternatif untuk menyerap gabah dari petani 6.500. Nah, tetapi di sisi lain ini juga menimbulkan ekses. Kenapa? Karena dengan adanya harga GKG 6.500 ini juga pastinya kan akan mendorong pengusaha-pengusaha penggilingan gabah ini padi untuk juga mengikuti harga dari pemerintah, artinya akan mengerek naik. Sehingga dari sisi input ini akan terdampak dalam proses nanti penggilingan padi dan sampai distribusi sampai penjualan. Kemudian juga dari sisi positif lainnya bahwa penyerapan gabah oleh Bulog ini juga mencatatkan rekor sampai stok beras nasional itu 4 juta ton. Memang melimpah gitu. Dan dari sisi produksi nasional juga mengalami kenaikan 12% beras kita dibandingkan semester 1 tahun lalu. Tapi yang menjadi anomali adalah di tengah surplus dan produksi beras yang melimpah, tetapi kenapa justru harga beras di konsumen ini trennya melonjak terus. Bahkan kami terus memonitor dari awal tahun, harga beras kita dibandingkan rata-rata harga beras global itu jauh lebih tinggi. Ini kan suatu kejanggalan gitu, ada keanehan. Berarti kan persoalan itu dari sisi mana saja, apakah dari hulu saja atau juga dari sisi tengah dan dari sisi hilir. Oke, kalau dari sisi tengahnya nih Pak Abra, atau dari sisi pengolahan, apa yang sebenarnya membuat harga beras kemudian tinggi di tengah-tengah ini, dan pertanyaan utamanya adalah siapa kemudian di balik industri pengolahan beras ini? Nah, ini saya melihat memang pemerintah sepertinya memang punya intensi untuk melakukan reform di dalam tata niaga beras yang kita tahu bahwa margin keuntungan yang dinikmati oleh middleman atau pemain-pemain di tengah ini selama ini memang sangat signifikan ya, sangat tinggi. Bayangkan saja misalkan harga gabah di petani dibeli dengan harga 5.000 sampai 6.000 per kilo, sampai konsumen harganya 12.000. Artinya kan ada keuntungan 2 kali lipat, marginnya bisa sampai 100%. Nah, yang menikmati ini kan tentu pemain-pemain di tengah, dan ini juga pastinya ada pemain besar, pemain tengah, pemain UMKM, penggilingan dan distribusi, dan itu memang harus bisa dipetakan oleh pemerintah. Nah, maka memang pastinya ketika ada kebijakan cukup drastis ini di sisi hulu, kemudian di sisi hilirnya juga pemerintah melakukan intervensi, itu pasti biasanya akan ada respon, akan ada reaksi juga dari para pemain-pemain yang selama ini berada di zona nyaman. Dan itu wajar. Nah, tinggal pemerintah bagaimana ini juga bisa menata ulang dan bisa melakukan stabilisasi
harga beras sampai di level konsumen, dan kan sudah ada wacana juga pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap pemain-pemain penggilingan padi yang besar maupun yang menengah. Artinya akan ada pengaturan dan pengawasan yang lebih rigid lah. Ini semata-mata demi menata ulang ya, supaya tata niaga beras kita lebih kondusif, lebih bersaing secara sehat gitu, Mas. Oke, pengawasan dan tata ulang untuk pemain di industri tengah ini ya Pak yang kemudian penting. Tapi kalau kita bicara soal hilirnya nih, kayaknya kok masyarakat yang paling menderita karena harga beras tinggi sekarang gitu ya. Kemudian sudah ada HET, tapi harga beras masih mahal aja. Nah, kualitas kan sebenarnya kan kita bisa bilang ini kan harga mati tuh Pak. Tapi buktinya SPHP yang sudah disalurkan nggak laku juga. Ini hilir lagi ruwet banget. Siapa yang paling bertanggung jawab sebenarnya? Ya betul. Jadi memang meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi HET baik beras medium maupun premium, tetapi kan prakteknya ya harga di lapangan itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan HET. Bahkan sekarang sudah di range 17.000 sampai 20.000 per kilo. Bahkan untuk di zona 3 di wilayah timur sampai 60.000 per kilo. Makanya tadi conference dari BPS itu mengkonfirmasi bahwa terjadi kedaruratan di sisi konsumen. Artinya kan di atas kertas aturan sudah ada HET, tetapi dalam hal pengawasan dan tindakan ataupun pemberian sanksi seperti apa ini kan tidak berjalan, tidak connect antara aturan dan implementasi. Kemudian kemarin juga muncul skandal beras oplosan, di mana masyarakat ya khususnya menengah atas yang menginginkan beras premium yang dengan harga lebih mahal ternyata ditipu ya, terjadi manipulasi terhadap produk yang dijual yang harusnya mereka premium tapi dicampur dengan beras medium dengan kualitas yang lebih rendah gitu. Nah, ini kan juga artinya menimbulkan distrust juga nih terhadap produk-produk beras yang beredar di pasaran. Nah, ini juga pada akhirnya sempat mengganggu pasokan beras khususnya di pasar-pasar retail. Dalam beberapa minggu terakhir tuh masyarakat agak kesulitan mendapatkan beras yang khususnya yang medium dan premium gitu, sehingga pemerintah lalu mengeluarkan ataupun mempercepat distribusi ya pelepasan beras operasi yaitu SPHP dengan harga 12.500 per kilo. Tetapi lagi-lagi ini pun sepertinya tidak cukup diterima dengan cukup antusias oleh masyarakat. Karena apa? Karena mereka pertama masih ragu terhadap kualitas beras SPHP. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan dahulu bahwa Bulog menyerap gabah dan beras inequality. Jadi inputnya saja tidak ada jaminan terhadap kualitas. Nah, makanya masyarakat juga wajar mengalami keraguan. Nah, oleh karena itu memang ini harus ada dua sisi, bukan hanya kecepatan dan pemerataan distribusi, tetapi juga harus ada komunikasi yang lebih meyakinkan kepada publik bahwa beras yang dijual oleh pemerintah melalui Bulog adalah beras yang memang mutunya terjamin, memang baik. Dan mestinya ini saya pikir menjadi momentum juga untuk pemerintah untuk melakukan gerakan ataupun campaign untuk memberikan contoh. Nah, ini mungkin ingin saya kaitkan sedikit, yang sekarang lagi rame adalah tunjangan buat anggota DPR, salah satunya beras 12 juta rupiah per bulan. Nah, saya pikir ini perlu nih jadi contoh DPR, kita dorong untuk juga menggunakan beras SPHP, supaya mereka juga turut merasakan beras yang selama ini didorong untuk dikonsumsi masyarakat, yang mereka juga turut tahu. Sehingga juga mereka akan tergerak untuk terus melakukan pengawasan terhadap kualitas beras SPHP. Saya pikir ini menjadi salah satu langkah terobosan untuk meyakinkan masyarakat bahwa DPR juga mau merasakan apa yang dialami oleh masyarakat. Oke, pertanyaannya kalau misalnya mereka tidak mau pakai beras SPHP, kenapa nih beras SPHP-nya gitu ya Pak ya? Tapi kemudian ini kan SPHP kita lihat belum bisa mampu menurunkan harga beras. Kemudian apa sih cara paten yang lain yang bisa dilakukan pemerintah agar harga beras turun segera? Kami akan bahas saudara usai jeda, tetap di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim harga beras berangsur turun.
Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan melakukan operasi pasar hingga bulan Desember 2025 mendatang. Pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan harga pangan atau operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan cadangan atau stok beras mencapai 3,9 juta ton. Stok beras ini diklaim mampu menopang kebutuhan konsumsi Indonesia hingga akhir tahun 2025 mendatang. Sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun. Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember. Dan beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur turun. Dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Selamat pagi, Mas Abra. Kita lanjutkan kembali tadi terkait dengan harga beras yang masih tinggi sampai sekarang. Ini kemudian apa sih ke depannya dampak sosial atau bahaya yang terjadi jika harga beras ini nggak turun-turun? Ini kan urusan perut kayaknya bisa jadi pemantik gelombang protes nih, Mas Abra. Kemudian apa yang harus diwaspadai pemerintah? Betul. Jadi yang pastinya dipahami oleh pemerintah bahwa urusan beras ini urusan yang sangat sensitif dan strategis. Karena ini menyangkut daya beli masyarakat. Jadi komponen pembentuk garis kemiskinan di kita itu 21-25%, di pedesaan itu 25% adalah beras. Jadi 1/4 pengeluaran masyarakat di pedesaan itu untuk beras. Jadi ketika terjadi fluktuasi ataupun kenaikan harga beras, ini tentu ini akan bisa berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin kita di masa mendatang. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara juga ketimpangan, nah di wilayah timur yang saya sampaikan bahwa tadi harga beras sampai 50.000 sampai 60.000 per kilo. Nah, di wilayah timur juga tingkat kemiskinannya persentasenya masih tinggi dibandingkan di wilayah barat dan tengah. Dan harga gabah yang baik selain sebagai produsen, petani juga adalah konsumen. Jadi sesungguhnya ketika harga beras di hilir ini tidak bisa dilakukan stabilisasi, yang rugi juga petani, bukan hanya konsumen secara umum itu. Dan oleh karena itu memang pemerintah harus jernih dan juga bisa menyelesaikan benang kusut tata niaga beras ini dari hulu sampai hilir. Dan di hilirnya kalau menurut saya quick wins-nya adalah mempercepat distribusi beras SPHP ini secara merata dan sekaligus tadi bisa melakukan sosialisasi edukasi dan memberikan jaminan bahwa beras SPHP Bulog itu memang kualitasnya terjaga dan harus diberikan contoh. Dan kemudian juga harus melibatkan seluruh pemain-pemain yang sudah ada gitu di pedagang retail tradisional, bahkan e-commerce juga harus dimanfaatkan platform tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang tidak mampu juga pemerintah harus bisa memberikan subsidi non tunai, ya subsidi pangan juga harus lebih cepat. Dan karena kan kebutuhan buat masyarakat miskin untuk membeli beras juga semakin sulit ini, makanya mungkin dari sisi volumenya juga perlu dipertimbangkan untuk ditambah dan juga dipercepat. Oke, baik. Pak Abra, tadi kita saksikan Pak Abra, tadi kita saksikan bersama ada pernyataan Pak Mentan yang bahwa harga beras berangsur turun, kemudian operasi pasar tetap dilanjutkan. Tapi kalau Anda melihat pernyataan tadi Pak Mentan, seperti apa? Masuk akal nggak sih, Pak Abra? Ya, harganya mungkin dalam 1 minggu ini mengalami penurunan pasca adanya operasi dari Bulog ya, 17 Agustus lalu 1 minggu ini. Tetapi kan walaupun turun harganya masih jauh di atas HET. Itu yang pertama, masih tetap tinggi. Dan ada resiko atau kemungkinan harga beras akan kembali naik lagi kalau ini tidak dikawal ataupun tidak diselesaikan akar masalahnya gitu. Jangan hanya lihat jangka pendek dalam 1 minggu ini aja. Jadi yang kemudian saya pikir juga penting adalah bagaimana pemerintah ya bisa melakukan koordinasi penguatan dengan para pemain-pemain di sektor beras ini, khususnya di sisi tengah penggilingan padi. Artinya khususnya penggilingan padi menengah kecil, ini juga pemerintah harus memberikan afirmasi, memberikan dukungan, membantu mereka agar kualitas beras yang dihasilkan di penggilingan
padi menengah dan kecil ini juga terangkat, misalnya dengan melakukan pemberian mesin permajaan, mesin penggilingan, pemberian insentif kur dan sebagainya, intinya untuk supaya mereka juga hasilnya semakin produktif. Kedua, juga melibatkan kelembagaan di wilayah perdesaan, misalnya BUMDes ataupun koperasi desa yang saat ini sedang didorong pemerintah, untuk mereka juga ditugaskan atau didorong untuk melakukan penyerapan gabah ke petani. Jadi tugas menyerap gabah bukan hanya dibebankan kepada Bulog, tetapi juga BUMDes dan koperasi desa, mereka juga bisa masuk dalam ekosistem bisnis beras ini, gitu Mas. Jadi memang harus bisa dipecah nih bebannya. Oke. Kemudian tadi Anda sampaikan ada beberapa solusi gitu ya terkait dengan bagaimana kemudian mengawasi pemain tengahnya gitu ya di penggilingan, kemudian bagaimana kemudian menyerap gabah dari mungkin kita bisa pakai Koperasi Merah Putih. Tapi kalau untuk solusi yang cepat untuk sekarang nih Pak Abra yang bisa dilakukan selain misalnya operasi pasar tadi yang SPHP-nya belum merata atau kemudian terkait dengan bantuan sosial non tunai, apalagi sih quick win yang harus kita lakukan sekarang biar harga turun tapi nanti efeknya bisa jangka panjang. Iya, saya pikir quick win-nya satu mungkin tadi berangkat dari sisi hulu karena adanya kebijakan penyerapan gabah tanpa rafaksi itu menimbulkan ekses ya terhadap ada kekhawatiran bagi konsumen bahwa beras Bulog ini kualitasnya tidak sesuai ekspektasi mereka. Maka saya memberikan masukan bahwa barangkali pemerintah perlu mempertimbangkan pemberlakuan rafaksi secara ringan, ya, secara gradual. Artinya, misalnya ketika saat panen raya atau di wilayah-wilayah yang mengalami surplus, itu diterapkan kebijakan rafaksi terbatas. Jadi supaya juga memberikan insentif bagi petani yang memang produksi gabahnya berkualitas. Jadi ini kan dipukul rata. Petani yang kualitasnya baik sama yang tidak baik, harga yang diterima sama. Gitu. Ini juga akan dalam jangka panjang juga menjaga kualitas beras nasional kita juga menjadi insentif gitu. Kemudian juga dan ini juga tadi akan berpengaruh terhadap persaingan di gabah di pelaku usaha swasta juga, khususnya yang menengah kecil gitu. Ini akan menjadi insentif lah dalam jangka panjang. Dan pada akhirnya nanti di sisi hilirnya juga masyarakat akan yakin bahwa ternyata Bulog bisa memastikan beras yang diserap adalah yang berkualitas sehingga mereka mau membeli. Dan yang satu lagi Mas penting juga adalah perlu adanya transparansi standar mutu terhadap beras maupun gabah yang dimiliki oleh Bulog maupun swasta. Jadi perlu ada lembaga independen yang memang bisa mengeluarkan sertifikasi mutu tadi, misalkan BSN ataupun SNI, BPOM, ya intinya lembaga akreditasi yang bisa meyakinkan publik secara independen bahwa berasnya memang kualitas mutunya terjaga. Dan pada akhirnya tidak mengesankan bahwa terjadi monopoli oleh Bulog. Gitu, Mas. Ini ya rafaksi secara terbatas ke beras yang kualitasnya yang baik gitu ya, kemudian nanti bisa sampai ke hilir juga beras kualitas baik dan dipastikan lagi dengan lembaga independen yang bisa memastikan kualitas beras tadi. Terima kasih Pak Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi lainnya. Elemen buruh dari berbagai aliansi akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta pada pagi hari ini. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di tengah upaya pemakzulan, Bupati Pati Sudewo juga menjalani pemeriksaan di KPK soal kasus korupsi pembangunan jalur kereta. Bupati Pati diperiksa sebagai saksi. Setelah menghilang usai didemo warganya untuk mundur akibat menaikkan tarif pajak yang mencapai 250%, Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sudewo diperiksa selama 6,5 jam sebagai saksi kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Saya dipanggil, dimintain keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal aliran uang itu seperti apa, Pak? Kalau
soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan, Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, dalam pemeriksaan Bupati Sudewo, penyidik melakukan pendalaman soal proyek pembangunan jalur kereta api Jawa Tengah Solo Balapan. Penyidik juga mendalami aliran uang dana dalam perkara ini. KPK juga dapat dukungan dari masyarakat Pati yang mengirim lebih dari 300 surat aduan ke KPK. Terkait dengan saksi Saudara SDW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat. Di tengah dugaan kasus korupsi yang menjerat Sudewo, Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati terus bergulir. Sebelumnya Pansus juga meminta keterangan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan Junaidi dari Universitas Semarang. Keterangan ini dinilai penting untuk keabsahan Pansus dan memastikan dasar hukum yang kuat untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Tadi juga ditanyakan dan saya setuju juga mengenai mutasi dan demosi yang dilakukan oleh Bupati yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, suratnya baru keluar tanggal 16 Mei. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dilantik tapi sebenarnya suratnya belum keluar, peraturan teknisnya. Nah, itu semua menurut saya bisa dijadikan dasar untuk ke Mahkamah Agung nanti. Di tengah ancaman pemakzulan dan jeratan korupsi DJKA, bagaimana nasib Bupati Pati Sudewo? Alasan apa yang bisa memperkuat pemakzulan dia? Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Elemen buruh dari berbagai aliansi direncanakan akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta pada Kamis pagi 28 Agustus 2025. Masa buruh akan datang dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Isu utama yang akan diusung dalam demo buruh kali ini berkaitan dengan penghapusan sistem outsourcing dan juga tolak upah murah. Masa buruh juga akan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. Sebanyak 4.969 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI. Menekankan kembali arahan pimpinan, atensi dari Bapak Kapolda Metro Jaya agar pelaksanaan pelayanan pengamanan aksi ini berjalan dengan humanis, berjalan dengan aman dan tertib. Kemudian juga telah dilakukan kegiatan pengecekan terhadap 4.969 personil gabungan yang melaksanakan kegiatan pengamanan, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, kemudian Polres jajaran, kemudian BKO dari Mabes Polri, kemudian juga personil dari rekan-rekan TNI dari Kodam. Dan untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung DPR, sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar di sana. Selamat pagi Abel. Abel, masa yang hadir dari aliansi mana saja, dan selain soal tuntutan hapus outsourcing, apakah penolakan tunjangan DPR juga menjadi tuntutan dari para buruh ini?
Ya, selamat pagi Desi dan juga saudara. Tidak terlalu terdengar untuk pertanyaan Anda, tapi yang jelas saya akan menyampaikan bagaimana situasi dan juga kondisi saat ini di depan kantor gedung DPR RI Republik Indonesia, dan saat ini memang belum terlihat adanya aksi massa yang nantinya akan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPR yang kemudian setidaknya nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilakukan. Tapi tadi satu aliansi ini sudah datang dengan membawa bendera dari aliansi masing-masing. Memang tidak saat ini belum terlihat begitu ya Adisi dan juga saudara, tetapi tadi dari Polda Metro Jaya, dari Kabid Humas ini tadi juga sudah menyatakan bahwa siap untuk melakukan pengamanan untuk aksi unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini. Setidaknya ada 4.900 lebih personil yang nantinya akan diterjunkan, dan kemudian tadi juga sempat dikatakan bahwa untuk saat ini polisi sudah mengamankan ada sekitar 120 pelajar yang terdiri dari beberapa wilayah termasuk Bekasi dan juga Tangerang, di mana 120 pelajar ini ternyata akan melakukan aksi demonstrasi dengan membolos sekolah begitu, yang artinya saat ini dari 120 pelajar ini masih berada di Polres, baik dari Bekasi Kota kemudian di Tangerang, yang memang polisi sempat mencegat mereka begitu pada saat mereka akan melakukan aksi demonstrasi atau menuju ke gedung DPR RI. Nantinya memang ada 6 gugatan Adisti dan juga saudara bagi para demonstran ini yang akan menggaungkan 6 gugatan ini. Sebenarnya ini juga sudah pernah dilakukan pada tahun 2024 yang kemudian hari ini akan digaungkan kembali untuk mengingatkan kepada pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto agar negara ini bisa hadir untuk para kaum buruh atau kaum pekerja. 6 gugatan ini antaranya adalah tolak upah murah, kemudian stop PHK dan hapus outsourcing, kemudian ada reformasi pajak pembaruan, kemudian sahkan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset untuk pemberantasan korupsi, dan juga revisi rancangan undang-undang pemilu. Itulah tadi 6 tuntutan yang nantinya akan digaungkan oleh pada saat aksi demonstrasi berlangsung. Nanti kita tunggu saja Adisti dan juga saudara bagaimana proses dari aksi di depan gedung DPR RI berlangsung. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung bersama dengan juru kamera Gahniar melaporkan dari depan gedung DPR MPR RI. Saudara, Persib Bandung resmi memperkenalkan 2 pemain baru. Mereka adalah Tom Haye dan juga Federico Barba. Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya sekala pitu. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Pop News, setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Saudara, Persib Bandung resmi memperkenalkan dua pemain baru. Mereka adalah Tom Haye dan Federico Barba. Teka-teki masa depan Tom Haye terjawab sudah. Pemain timnas Indonesia ini memilih Persib Bandung menjadi pelabuhan barunya. Haye dikontrak berdurasi 2 tahun. Ia sebagai kekuatan baru dari tim asuhan Boyan Hodak di lini tengah. Kehadiran Haye melengkapi opsi yang sudah dimiliki Hodak seperti Mark Locke, Deddy Kusnandar hingga Adam Ales. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Adisti Larasati. Dan saya Prema Natenaya undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.